viral di media sosial. Provinsi NTB jatah 4.250 kuota haji pada musim haji tahun ini. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Pernikahan pasangan pengantin Habibie dan Baik Sri Ratna Wahyuningsih viral di media sosial lantaran mahar mereka yang unik yakni berupa seperangkat kain kafan. Mahar dalam suatu pernikahan secara Islami biasanya berupa emas atau uang tunai. Namun di Kabupaten Lombok Tengah, sepasang pengantin yang baru-baru ini melaksanakan ijab kabul bermahar unik. Bukan emas ataupun barang mewah lainnya, namun pasangan pengantin asal Kelurahan Prapen, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah memilih mahar kain kafan dan uang 2 juta. Sontak pasangan pengantin Habibie dan Baik Sri Ratna Wahyuningsih ini pun viral di media sosial lantaran mahar mereka yang dinilai unik. Menurut pengakuan pengantin laki-laki, mahar seperangkat kain kafan dan alat-alat kematian ini berdasarkan keinginan pengantin wanita. Meskipun beberapa kali pengantin wanita ditawari mahar yang lain, namun ia tetap kekeh meminta seperangkat kain kafan sebagai maharnya. Apa mahar yang kamu minta? Langsung dia menjawab seperangkat kain kafan. Saya kaget. Kenapa? Dia langsung bercerita. Satu-satunya jalan yang paling utama untuk mengingat akan kematian adalah pakaian kafan itu. Bahkan yang tawarkan berkali-kali, tidak ada yang lain atau bisa diganti yang itu, dia tetap minta kain kafan. Dia menawarkan untuk bahkan roda 4 pun dia tawarkan ke saya ya. Tapi saya kira roda 4 itu hanya dunia kan, meskipun kita akan butuh juga akhirnya. Tapi yang pasti kita butuhkan sampai kita mati nanti, meninggal nanti, itu cuma kain kafan yang akan kita bawa mati. Dan itu pasti saya miliki mungkin ya, kalau saya meninggal di sini di beliau. Saya tidak minta dunia karena apa? Pasti dia akan menafkahi saya, beliau akan menafkahi saya lahir batin kan. Mahar kain kafan ini pun ditaruh di tempat terbuka dalam rumah yang mudah terlihat, sehingga diharapkan orang yang melihat dapat selalu mengingat kematian. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Provinsi NTB mendapat jatah 4.250 kuota haji pada musim haji tahun ini dan tidak ada batasan usia, khususnya pada jamaah yang sudah lanjut usia pada pemberangkatan tahun ini. Pemberangkatan haji tahun 2023 ini mulai normal secara nasional setelah pandemi COVID-19 mereda. Secara nasional, kuota haji tahun ini diberikan sebanyak 221.000 orang. Namun, pemerintah pusat belum membagi jatah untuk masing-masing daerah, termasuk untuk Provinsi NTB. Diperkirakan kuota haji NTB sebanyak 4.250 orang yang terbagi menjadi 10-11 kloter. Karena kondisi sudah normal, pemberangkatan jemaah haji akan menggunakan pola lama. Semua usia akan diakomodir, termasuk CCH masuk antrean sesuai dengan waktu pemberangkatan. Kementerian Agama RI masih melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk tambahan kuota. Sementara jemaah yang ditunda pemberangkatannya tahun 2022 lalu akan tetap diakomodir di tahun 2023 ini. Tidak ada batasan usia khususnya pada jemaah yang lanjut usia pada pemberangkatan tahun ini. Artinya calon jemaah haji yang termasuk lanjut usia akan tetap diakomodir. Kepastian kuota haji tahun 2023 ini diprediksi akan diperkirakan sebulan ke depan. Pemerintah daerah bisa segera mempersiapkan petugas untuk memaksimalkan pelayanan pada saat proses pemberangkatan. Untuk tahun ini kami lagi berkoordinasi karena kami lagi koordinasi dengan Dirjen Haji untuk mudah-mudahan di NTB ini ada peningkatan dan bisa
mencapai lebih dari yang tadi, yang kami sudah 4.250 ini bisa bertambah, dan hari ini tidak lagi ada pembatasan usia. Sementara untuk biaya pelaksanaan ibadah haji belum ditentukan pemerintah karena penetapan BPIH ini tergantung dari peredaran dolar. Calon jamaah haji yang akan daftar tahun ini bisa melakukan persiapan termasuk pelunasan biaya pemberangkatan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Lombok Tengah, puluhan hektar tanaman cabai di Kabupaten Lombok Tengah rusak akibat terserang hama. Sekitar 30 hektar lebih tanaman cabai di Kabupaten Lombok Tengah terserang hama antraks nosa. Tanaman cabai yang terserang hama ditandai dengan warna cabai yang menghitam mulai dari buah, daun hingga batang. Dinas Pertanian Lombok Tengah mengklaim kondisi tanaman cabai terkena hama sangat rentan di musim penghujan ini dan berisiko untuk pertumbuhan tanaman. Meski begitu, di tengah kondisi cabai yang rusak karena hama, harga cabai di pasaran justru bagus. Sehingga petani yang menanam cabai di musim penghujan ini agar mempersiapkan pengolahan lahan dengan baik. Pengolahan lahan ini berupa cara kimiawi seperti obat dan mekanis seperti perangkap hama. Meminimal risiko, cuma memang harus persiapan bagus, minimal olah lahan gitu kan. Kemudian ada cara kimiawi, mekanis itu bisa kita terapkan di sana. Kimiawi ada obat, kemudian kalau mekanis itu bisa pakai perangkap lalat, segala macam itu bisa digunakan. Tapi memang ini resiko kalau di musim hujan memang seperti itu kalau tanaman cabai. Adapun tanaman cabai yang terkena hama tersebar di Lombok Tengah, diantaranya Kecamatan Janapria, Kopang hingga Praya Barat Daya. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.